Wa qala radhiyallahu anhu matlabul arifina minallahi as-sidqu. Akhirnya dijelaskan oleh beliau. Terus apa yang dicari sebetulnya oleh orang arif itu? Matlabul arifin, ini adalah matlab yang tertinggi ya. Ini matlab betul-betul harapan, tuntutan, tujuan yang paling tinggi. Itu adalah harapan orang-orang arifin ya. Apa yang diminta dicari dari Allah? As-sidqu fil ubudiyati ya, sidik di dalam ubudiyah. Sidik itu ketika melakukan ibadah saja betul-betul dengan rohani, disebutnya dengan adab, dengan akhlak, itu sidik ya. Kita mendengar orang muslim itu ya mesti beramal soleh, tetapi amal soleh ini ya, adalah mesti disertai dengan apa? Dua perkara. Satu, ikhlas katanya. Dua, shawab, benar. Ini baru amal soleh. Ikhlas dan benar. Kalau kita ganti dengan bahasa yang intelek sedikit, ikhlas ini maknanya akhlaki, moral, akhlaki. Shawab, benar, ini adalah najah, sukses. Amal yang najah, yang sukses, yang benar menurut syariat dan hakikat. Nah kemudian katakan karena ada akhlak yang kedua, maka najah ini sesuai dengan aturan syariat ya. Akhlak ini, ikhlas ini baru sesuai dengan hakikatnya. Apabila amal itu berdiri di atas dua ini, maknanya soleh. Nah amal soleh ini bukan sholat doang, amal politik, amal ekonomi, kalau kita bicara amal pertanian, amal kehidupan, amal rumah tangga. Jika ada dua ini, maka dia soleh. Orang memandang soleh kan bener doang, benernya saja menurut syariat. Ini apa? Akhlaknya enggak. Jadi orang memandang bahwa amal yang soleh itu yang sukses, tapi nggak ada akhlak. Hatta dunia niaga kalau sukses tapi nggak ada akhlak, nggak soleh. Tapi jika ada akhlak dan shawab, benar. Kalau politik ya dalam urusan politik, ekonomi ya urusan ekonomi ya, baru ini namanya amal soleh. Nah ini dikatakan sidik gitu, sudah benar semuanya. Nah orang arif yang dicari itu sidik dalam ubudiyah. Artinya ibadah apa saja yang dilakukan disertai dengan akhlak ya. Disertai dengan akhlak. Wal qiyamu bihuquqi ar-rububiyah, dan melaksanakan hak-hak rububiyah. Apa hak rububiyah? Allah yang Rabbul Alamin, timpa musibah sabar, kasih anugerah syukur, itu namanya hak rububiyah.
Allah ngasih ini apa yang Allah minta. Ya. Allah menimpahkan itu yang Allah minta apa? Ini orang dikasih musibah, tidak dipenuhi hak rububiyah, kan saya yang ngatur. Kenapa dilaporkan kepada Allah juga? Ya Allah, tahukah engkau hambamu tertimpa musibah? Loh, ya, ini lalai namanya. Sudah yang dia minta itu aja. Allah mengatur alam ini, ya. Maka yang orang arif tuh yang dicari bagaimana melaksanakan hak sebagai hamba, ya. Kalau diberi ini hamba itu seperti apa? Ada tak hamba suruh kerja lalu tidak dikasih gaji, ya, marah? Nggak ada. Yang marah itu yang bekerja mencari untung. Karyawan, ya, pekerja itu kalau kurang gaji demonstrasi. Tetapi kalau hamba ya enggak, ya. Ya kalau kepada manusia kan dihapus perhambaan itu, ya. Kepada Allah dari sudut lain orang sepi menerangkannya, uang dirimu itu, jasadmu itu paket yang engkau perlu saksikan, ya. Kan Rasulullah bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatih, ya. Untuk tahu zat Allah, coba pahami ciptaannya. Ciptaan yang paling dekat dengan engkau dirimu. Jasadmu itu dilahirkan sampai besar dengan berbagai suratan Allah sebagai ketentuan. Itu namanya paket perkenalan Allah, definisi Allah tuh. Tapi kau membacanya dengan rohani. Gitu. Nah, apabila dia punya rohani, maka dia dapat memenuhi hak rububiyah ini, Rabbil Alamin. Ya, syukur, ridho, sabar, ya, ikhlas, sidiq, wara, zuhud, ifah, gitu. Bahkan makin tinggi, ya, makin khayal, ya, kalau kita seperti apa? Imam Junaidi bertemu dengan Imam Balkhi. Imam Junaidi, ya, Sayyidut Ta'ifatain. Ditanya oleh Imam Balkhi, apa kabar keadaan umat beriman di kampungmu di Baghdad? Jawabnya Imam Junaidi, orang-orang mukmin di kampungku alhamdulillah keadaannya baik. Mereka kalau ditimpa musibah sabar, kalau diberi anugerah bersyukur. Kan itu sesuai dengan hadis kan? Lalu Imam Balkhi menjawab, itu sama seperti anjing-anjing di kampungku. Di anjing di kampungku itu kalau aku kasih makan dia taat kepada tuannya. Kalau tidak pun dia bersabar, karena saking jiwa si pemiliknya itu sudah apa? Jiwanya itu sudah terdidik, ya. Maka terkejut, lalu keadaan orang mukminnya apa? Kalau keadaan orang mukmin di kampungku, kalau dikasih musibah bersyukur, kalau dikasih anugerah diberikan kepada yang lain. Dia sudah ingin Allah, nggak ingin yang lain. Ini berarti di Balkhi pada saat itu wali semua. Kalau di Baghdad
Di Baghdad kan dikenal kan, di Baghdad itu di zaman Baghdad itu katakan menjadi sentral budaya katakan untuk dunia Islam. Orang jika ingin terkenal ya mesti ke Baghdad. Kalau dia di Baghdad itu mendapat penghormatan yang lebih, berarti sudah. Ya. Imam Al-Ghazali kan di Baghdad dia menjadi ulama dikenal. Karena di Baghdad itu kebanyakan ulama, orang yang berbesar-besar dengan ilmu. Kalau dalam ruang lingkup orang-orang sufi, ulama Baghdad itu ulama yang nifak, semuanya disebutnya ya. Karena mereka mengukur segala sesuatu dengan ilmu. Maka kisah-kisah orang sufi di Baghdad kan tidak dianggap seperti Imam Al-Ghazali tidak menganggap Yusuf An-Nasaj. Ya karena cuma jadi tukang tenun. Jika di Baghdad jadi ulama, megah, dihormati raja, mendapat uang banyak, baru hebat. Nah orang sufi nggak ada yang mengejar itu. Jadi rata ya tidak diperhitungkan. Nah, tetapi justru ya, para alim ya, akhirnya jatuh ke tangan orang-orang sufi. Dan apabila dia jatuh, dia meninggalkan Baghdad. Karena Baghdad itu Hollywood lah ya, tempat ya berlakon, mau jadi orang hebat. Kalau kita baca buku-buku kisah-kisah cerita para wali, itu sindiran ulama Baghdad itu ya betul-betul unik. Seperti misalnya ulama Baghdad apabila datang ke ruangan nih, lalu dia datang tak ada orang menghormati, mungkin dia akan bagi signal nunggu orang tuh, oh ada ulama. Kalau belum berdiri dia belum masuk ke ruangan, itu dikenal. Hatta Imam Al-Ghazali nya seperti itu sebelumnya. Asal masuk terus berdiri baru ya, bangga dengan keilmuan, dengan segala yang dicapai, baru jatuh ke tasawuf. Dan mesti mereka tinggalkan Baghdad. Maka kumpulnya sufi itu di Syam, di Maghrib, atau di Faris ya, Iran, Khurasan, Isfahan itu. Ya. Atau Kupah, ya Kupah udah mengarah ke sana. Bahkan Kupah itu bukan dikenal orang sufi, orang ahli ibadah yang dibanggakan ibadah berapa banyak di sono. Ya, ibadahnya banyak ibadahnya. Ya. Tetapi justru ya di Syam, di Maghrib baru tokoh-tokoh sufi. Hanya satu yang ya, maka Imam Junaidi Al-Baghdadi kan di Baghdad, itu di tengah kegemilangan Baghdad. Ya. Ketika terjadinya Hallaj, Imam Junaidi tidak komentar apa-apa, karena dia tahu kalau komentar ulama akan bicara apa saja. Ya, maka dia bagi komentar kalau kepada orang sufi, maka dia katakan wali, tapi kalau kepada ulama, maka yang menyiksa Hallaj dapat pahala, dia bilang. Gitu. Nah, karena ini ilmu di Kupah itu ibadah ya, alim dan jahid, abid gitu. Sedangkan mereka orang-orang sufi ya, selalu keluar dari
ya, Baghdad. Nah, maka matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyyati wal qiyamu bihuquqih. Tuntutan orang arif ya dari Allah itu apa yang dia minta? Dia sidik. Sidik adalah komitmen terhadap adabnya, akhlaknya, fil ubudiyyah, di dalam kehambaan. Ini lagi ubudiyyah ya, bukan ibadah. Artinya ubudiyyah itu batinnya ibadah. Kalau fisiknya ibadah, batinnya itu punya sifat ubudiyyah. Ini center ya, untuk semua amal ini ubudiyyah. Kalau kita sebutin rinci, misalnya memberi itu ibadah, sifat dermawan itu ubudiyyah. Seperti itu. Ruku, sujud, berdiri ini ibadah. Khusyuk di dalam melakukannya, batinnya ini ubudiyah. Ini ubudiyahnya, ini sidik, ini yang dicari. Bukan banyaknya ibadah, tidak. Ya. Dia bangun malam bukan untuk ngitung berapa salam. Bukan. Ya. Mungkin tidak sholat, hanya duduk. Ya, kalau kita rasanya kalau tidak sholat itu kayaknya enggak ihya ulail, enggak qiyam. Ya, bahkan sambil ngantuk-ngantuk juga tetap 2-3 salam. Ya, itu juga besok ada rasanya itu. Ya, ada rasanya sholat banyak banget. Ya, rasanya soleh. Nah, dia mengira itulah kehidupan rohani dan keberkahan rohani. Wah, itu gurur ya, itu makar ya. Apalagi dia masih kepikiran aja, kok saya kok soleh gitu, lalu ngelihat orang kok neraka semua orang nih. Nah ini makanya nanti orang seperti ini jika menghadapi sesuatu langsung takbir ya, perang takbir. Nah ini ya artinya konsentrasi di dalam tasawuf itu adalah rohani, ubudiyah. Wa al-qiyamu bihuquqi rububiyah. Ya. Ini sidik di dalam ubudiyah ini termasuk kalau dalam urusan amal dunia dia tidak memilih apapun, betul-betul diserahkan kepada Allah. Ya. Ibadahnya semua untuk meraqabah, bukan untuk mempersembahkan ibadah. Nah kemudian wal qiyamu bihuquqi rububiyah ini melaksanakan hak-hak rububiyah. Tadi rububiyah itu ya, kalau Allah berbuat begini, apa yang perlu dia lakukan? Ya. Jika zahirnya melakukan ketaatan, maka terus ya batinnya dia tidak meminta kecuali agar dia tetap bersama Allah, itu saja yang diminta. Ya, karena semuanya Allah yang mengatur, ya, Allah yang mengatur semuanya. Baik. Ya, maka itu disebut
bahwa orang arif itu meminta sesuatu yang lebih tinggi daripada permintaan orang abid. Ya, orang abid itu mintanya agar dia memperbanyak ibadah, itu abid. Dia mengurangi kerja dunia agar bilangan ibadah itu lebih banyak, itu abid. Ya, sholat, puasa, baca Quran, zikir, ya, dia ingin ini memenuhi waktu-waktu kehidupannya, ini abid. Ya. Hatta orang yang ikhlas pun sama, dia ingin ibadah itu ikhlas, tidak mau dilihat, dihormati, diketahui oleh orang. Ya, itu pun belum arif, belum. Karena bagi orang yang arif, terserah mau orang lihat atau tidak melihat, saya sudah tidak. Ya. Maka kata mereka, tarkur riya li ajri riya. Saya tidak melakukan kebaikan kalau depan banyak orang, nanti orang menyangka saya riya. Itu riya. Karena bagi mereka, kalau melakukan karena orang itu syirik. Gitu. Riya itu adalah dia tidak melakukan karena takut dilihat orang, itu riya. Karena menurut mereka melakukan karena orang itu syirik. Gitu. Kalau kita kan ya, menganggap tidak riya sudah kalau tidak melakukan, justru itu riya. Karena dia ingin dilihat bahwa dia tidak riya, lah kan itu riya namanya. Itu lebih halus sekali. Nah, maka yang dicari oleh orang arif itu lebih tinggi dari abid, lebih tinggi dari jahid, lebih tinggi dari mukhlis. Dia mencari Allah saja sudah. Lagi-lagi ini pun tidak dengan pikiran, tentunya apabila dia mempunyai maqamat yang ya sempurna, baru begitu. Ini lagi cerita tentang ya, kehidupan rohani dia. Kita membacanya dan dia membaginya. Oh enak. Ya enak. Ya. Taib. Basataka ini meskipun sambung, tapi dia ada pembahasan yang sendiri ya, tentang basat qabatnya. Kita sampai di situ dulu. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Atau ada ungkapan Imam Abu Madian, kata beliau, berbeda sekali antara orang yang himmahnya surga, digambarkan oleh beliau bidadari dan istana, katanya. Berbeda dengan orang yang himmahnya, keinginannya raf'us sutur wa dawamul hudur, diangkat hijab dan senantiasa Allah hudur di dalam dirinya. Maka syatana baina man himmatuhu al-huru wal qusur, katanya, wa baina man himmatuhu rab'us sutur wa dawamul hudur. Ya, karena orang pada umumnya apabila mendengar hikmah-hikmah, dia membayangkannya dia dapat melakukan sendiri dan mencoba untuk mempraktekannya seperti dia mempraktekkan syariat zahir.
Seperti apa rukunya? Oh, seperti ini. Ya. Kalau ruku yang betul seperti mana? Ruku yang betul adalah turunkan semua badan, gitu. Ya, sehingga kepala itu diberatkan ke paling ke depan, maka akan mendapatkan punggung yang atas ini datar, gitu. Itu kan bisa dilakukan teorinya ya, secara praktikal. Setiap perintah ini dilakukan. Tapi kalau rohani tidak. Rohani itu udah tahalli, tajalli. Maka semua pengalaman yang dituang oleh orang sufi itu ba'dat tajalli. Kalau sudah tajalli, maka dia mengatakan roja itu begini. Itu roja yang keluar dari maqamat yang sempurna. Kalau mereka ini nulis bukan untuk panduan umum sebetulnya. Ini pengalaman. Tuh. Ya. Dulu tidak ditulis. Dulu mereka mendapatkan pengalaman ini duduk di majlis masyayikh. Ya. Kenapa? Karena mungkin di abad pertama, abad kedua, abad ketiga malu mau tulis. Ya. Kenapa malu? Karena semua katakan ulama ramai, wali mungkin ditulis malu, jangan ya, itu kan pengalaman ya. Lo petunjuk itu Al-Quran dan hadis sudah cukup, ini pengalaman ini, maka tidak mau ditulis. Tapi di zaman yang kemudian ulamanya saja ya, hanya nas, hanya zahir, baru muncul ini tulisan, gitu. Baru muncul, ya. Nah, di zaman yang sudah orang memandang bahwa ilmu itu, agama itu nas, agama itu zahir, dan sudah itu yang paling bagus, maka ini dianggap ya tidak perlu. Nah, ketika perlu, ini dia menyikapi pengalaman rohani ini ya, seperti ya, buku petunjuk fisik ya. Itu sebab orang misalnya ada ulama ilmunya ya tidak diragukan, mampu membaca hikam dan ada sarahnya ya, ada sarahnya ya, tetapi ngerti tidak ini sebetulnya hikmah ini apa sebetulnya ya. Maka ramai di pondok pesantren ulama baca Ihya Ulumuddin dan baca hikam dan tetap membuang tarikat. Nah, ini lagu mano ini. Membaca hikam membuang tarekat. Ini yang dia paham ini apa? Nah, ini ilmu hakikat pun tetap aja jadi nazariyah. Ya. Jadi teori. Seperti dia membaca ilmu-ilmu amal zahir syariat ya. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.